Murid pengadilan luar. Malam itu, bulan bundar menggantung tinggi, dikelilingi ribuan bintang berkelip. Namun, di antara samudra bintang itu, muncul cahaya aneh, 9 warna, berkilau menyilaukan, seperti menembus langit itu sendiri. Pertanda langit, tubuh surgawi akan turun. Di puncak kota kekaisaran 9 provinsi, seorang lelaki tua berjubah emas berdiri dengan tangan di belakang punggung. Tatapannya menembus langit malam, penuh wibawa dan harapan. Di belakangnya, puluhan ribu ahli berlutut, menunggu perintah. BZZTT. Cahaya itu mengembun, berubah menjadi sambaran petir 9 warna. Ia menghantam dari angkasa, membelah malam. Sejenak, kegelapan lenyap. Dunia berubah jadi siang. Tanah bergetar, udara berderu bagaikan akhir zaman. Namun anehnya, ketika petir itu menghantam bumi, tidak ada kehancuran. Tak ada gunung yang runtuh, tak ada kota yang hancur. Ia menghilang begitu saja, lenyap tanpa jejak. Langit pun kembali gelap, seolah sebagian esensi dunia telah dicabut paksa. Mata lelaki tua itu berkilau, tubuhnya bergetar menahan kegembiraan. Ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah jatuhnya petir. Provinsi Azur, kumpulkan semua bayi yang lahir malam ini, bawa mereka ke kota kekaisaran. Ya, Tuan. Suara gemuruh ribuan ahli menjawab. Mereka bergerak bagai pasukan dewa, meluncur menuju Provinsi Azur, demi satu tujuan, menemukan tubuh surgawi, harta karun dunia yang ditakdirkan mengguncang 9 provinsi. 5 tahun pun berlalu. Di Provinsi Azur, berdiri sebuah sekolah besar bernama Sekolah Azur Dragon. Hari itu, sekolah kembali ramai. Rekrutmen murid tahunan dimulai. Lautan manusia memenuhi gerbang. Dan seperti biasa, yang paling sibuk adalah para murid pelataran luar. Murid pengadilan luar. Posisi paling rendah, tugas paling berat, dihina dan dipandang remeh. Bagi orang luar, mereka hanyalah sampah berbakat rendah, yang mustahil mencapai kejayaan seumur hidup mereka. Di tengah keramaian itu, "Oi, apa-apaan sikapmu? Tahu siapa aku?" Seorang wanita muda berpakaian mewah menjerit, menyeret seorang anak laki-laki kecil. Di hadapannya berdiri seorang pemuda dengan wajah lembut namun penuh keteguhan. "Saya minta maaf, Nyonya, sudah larut. Sekolah tutup, silakan kembali besok," ujarnya tenang. Pemuda itu bernama Chu Feng, 15 tahun, murid pelataran luar. Meski statusnya rendah, sikapnya berbeda dari yang lain. Ia tidak minder, tidak merendahkan diri, dan tidak gentar pada siapapun. "Kembali besok? Apa kau pikir aku bodoh? Di pegunungan begini, kau mau kami tidur di jalan?" Wanita itu meraih kerah Chu Feng, hendak memaksanya. Namun sebelum suasana makin panas, "Chu Feng, ada masalah?" Terdengar suara manis. Seorang gadis berbaju ungu melangkah masuk. Senyumnya tipis, tapi tatapannya tajam bagaikan pedang. Wajah wanita kaya itu seketika pucat pasi. Jubah ungu, itu tanda murid dalam. Bagi orang biasa, mereka adalah keberadaan yang tak tersentuh. Bukan apa-apa, hanya tanya sedikit. Wanita itu mencoba tersenyum. Gadis itu menatapnya dingin, hanya berkata satu kata, "Enyahlah." Wanita itu gemetar, buru-buru menyeret anaknya pergi, bahkan sempat tersandung di bawah kepanikan. Chu Feng menghela napas, lalu menunduk hormat. "Terima kasih, Chu Yu." "Tidak usah terlalu sopan, kita ini keluarga, kan?" jawab gadis itu. "Ya, benar, Chu Yu adalah sepupu Chu Feng. Bedanya, Chu Yu sudah menjadi murid dalam sejak 3 tahun lalu, bahkan telah mencapai alam roh tingkat 4. Sementara Chu Feng, 5 tahun berlalu, tapi ia masih murid luar. Chu Feng, apa kau masih tak mau ikut ujian murid dalam tahun ini? Atau kau masih belum menembus alam roh tingkat 3? Tanya Chu Yu lirih. Chu Feng hanya tersenyum. Ia tidak menjawab. Melihat itu, Chu Yu menyerahkan sebuah tas kecil. "Ini, gunakan. Mungkin bisa membantumu menembus tingkat 3. Chu Feng membukanya, dan seketika, energi spiritual murni menyembur keluar. Di dalamnya, sehelai rumput roh suci berkilau, bening bagai kristal. Chu Feng terkejut. "Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya." Namun Chu Yu memaksa. "Kau harus ambil. Kau adik laki-lakiku." Saat itulah, sebuah suara sinis terdengar. "Oh, sejak kapan kau jadi dermawan begitu, Chu Yu?" Seorang pemuda lain muncul. Chu Zhen, sepupu lain mereka. Sama-sama masuk sekolah 5 tahun lalu, tapi sudah jadi murid dalam sejak 2 tahun lalu. "Rumput roh suci itu lebih berguna untukku. Aku hampir menembus tingkat 4. Bagaimana kalau kau berikan padaku saja?" ucap Chu Zhen angkuh. "Tidak, Chu Feng lebih membutuhkannya." Chu Yu menolak tegas.
bahkan menaruh rumput itu di tangan Chu Feng. Chu Zhen mencibir. HMPH, sia-sia saja memberinya. Dia tak akan pernah jadi murid dalam. Chu Feng, yang dari tadi diam, akhirnya tersenyum tipis. Kalau begitu, aku akan pinjam rumput roh suci ini. Suatu hari, aku akan kembalikan padamu 2 kali lipat. Chu Yu tersenyum lega. Sementara Chu Zhen, wajahnya gelap penuh iri. Tapi Chu Feng menatapnya dengan mantap. Dan tahun ini, aku akan ikut ujian murid dalam. Ucapan itu mengejutkan semua orang. Malam pun tiba. Di asrama murid luar, hampir semua orang tertidur kelelahan. Hanya kamar Chu Feng yang masih diterangi lampu. Ia duduk bersila, memegang rumput roh suci di tangannya. Semoga kali ini kau bisa kenyang. Ia memejamkan mata, membuat segel tangan aneh. Energi spiritual dari rumput itu langsung mengalir deras ke tubuhnya, menuju Dantian. Namun, suara aneh terdengar dari dalam tubuhnya. Suara mengunyah. Jika ada yang bisa melihat Dantian Chu Feng saat itu, mereka akan terkejut. Di dalam sana, tersembunyi segumpal petir berwarna 9. Tiap warnanya bagaikan naga petir, mengeluarkan aura mengerikan, seolah bukan berasal dari dunia ini. Kebangkitan petir 9 warna. Chu Feng bukanlah darah asli keluarga Chu. Ia hanyalah anak angkat dari Chu Yuan, tetua kelima keluarga itu. Sejak kecil, ia sering dipermalukan, diremehkan, bahkan hampir dibuang. Hanya perlindungan Chu Yuan yang membuatnya tetap bertahan. Karena itu, Chu Feng bersumpah, suatu hari, ia akan mengembalikan kehormatan Chu Yuan dengan menjadi kebanggaan keluarga. 5 tahun lalu, di usianya yang baru 10 tahun, Chu Feng memasuki sekolah Azure Dragon dengan penuh harapan. Ia ingin membuktikan dirinya. Dan di bulan pertamanya berlatih, sebuah sambaran petir aneh menghantam tubuhnya, masuk ke dalam Dantian. Awalnya ia mengira itu keberuntungan. Dalam 2 bulan, ia langsung menembus alam roh tingkat 2, kecepatan yang membuat iri para jenius. Tapi kebahagiaan itu singkat. Begitu ia hendak memadatkan energi spiritual untuk naik ke tingkat berikutnya, semua usahanya diserap habis oleh petir misterius di dalam tubuhnya. Sejak itu, kultivasinya berhenti total. 5 tahun lamanya, ia dicap sebagai murid paling payah. Sebuah sampah yang bahkan tak pantas memakai nama keluarga Chu. Malam itu, Chu Feng duduk bersila, menggenggam rumput roh suci yang diberikan sepupunya, Chu Yu. Cahaya spiritualnya merembes masuk ke Dantian. Beset-set-sete. Kecepatan pemurnian tak masuk akal. Rumput yang seharusnya butuh sebulan untuk diserap, kini setengahnya hilang hanya dalam beberapa saat. Dan tiba-tiba, sesuatu terjadi. 9 petir di Dantian berputar, saling melilit, lalu mengembun menjadi sebuah pil petir 9 warna. Sekejap, energi spiritual meluap bagai tsunami, membanjiri tubuh Chu Feng. Suara mendesing. Ia membuka mata. Di dalam sorot matanya berkilat petir. Akhirnya, setelah 5 tahun, aku berhasil. Tubuhnya bergetar menahan kekuatan baru. Dalam sekejap, ia menembus roh tingkat 3, lalu tanpa henti, melesat lagi ke roh tingkat 4. Kekuatan yang selama ini terkunci, meledak bagaikan gunung berapi yang terbangun. Apakah masa-masa sulitku telah berakhir? Gumam Chu Feng sambil mengepalkan tinjunya. Ia menatap ke arah pelataran dalam, senyum tipis di bibirnya. Chu Zhen, bersiaplah. Rumput roh sucimu akan kuambil di ujian murid dalam. Ujian murid dalam hanya diadakan setahun sekali, berlangsung 10 hari. Ribuan murid pelataran luar berkumpul di aula bawah tanah yang luas, menunggu giliran. Mayoritas dari mereka berada di roh tingkat 3, syarat minimum untuk lolos. Ada yang nekat di tingkat 2, biasanya hanya untuk dipermalukan. Tapi ada juga beberapa yang sudah di tingkat 4, sengaja menunggu agar bisa merebut hadiah juara pertama, buku keterampilan bela diri peringkat 4. Bagi keluarga-keluarga di luar sana, keterampilan bela diri adalah harta yang langka, bahkan lebih berharga dari emas. Itulah alasan semua generasi muda dikirim ke sekolah. Di tengah kerumunan, seorang nama paling mencolok disebut-sebut. Itu Yang Tian Yu, 13 tahun, tapi sudah roh tingkat 4. Banyak yang yakin ia akan jadi juara, tapi ada yang berbisik. Jangan lupa Duan Yusuan, beberapa bulan lalu, dia mengalahkan murid dalam tingkat 4. Riuh pembicaraan berhenti ketika suara keras bergema. Diam semua. Dari platform tinggi, belasan sosok muncul, para tetua pelataran luar. Namun, yang memimpin bukanlah orang tua, melainkan seorang wanita muda. Gaun merahnya ketat, membentuk lekuk tubuh sempurna. Wajahnya cantik memikat, bibir merah segar, mata bening bagaikan rubah jelita. Dia adalah Suro, penatua termuda dan tercantik sekolah Azure Dragon. Sosok penuh misteri yang kisahnya melegenda. Suara lembutnya menyapu ruangan,
membuat para murid pria hampir lupa bernapas. Aturan ujiannya sederhana. Masuki gerbang di belakangku, dan keluar dari gerbang lainnya. Siapa yang berhasil, lulus ujian. Ia tersenyum mempesona. Namun, orang pertama yang keluar akan mendapatkan keterampilan bela diri peringkat 4. Dan tahun ini, ada hadiah tambahan. Suro berhenti sejenak, sengaja menurunkan suaranya. Sesuatu yang bahkan lebih berharga dari keterampilan peringkat 4 itu. Suasana aula pun bergemuruh. Awal ujian. Apa hadiah tambahannya? Bisik seseorang dengan penuh rasa ingin tahu. Jangan-jangan, penatua Suro memberikan tubuhnya. Beberapa murid pria bahkan berani mengeluarkan candaan cabul. Suro hanya tersenyum. Meski berstatus penatua, ia baru berusia 20 tahun. Dibandingkan dengan para tetua berusia puluhan bahkan ratusan, dia jauh lebih muda, cantik, dan santai. Tak heran banyak murid berani berpikir macam-macam. Namun, senyum Suro justru semakin menawan ketika ia mengangkat 5 jari lentiknya. 5 rumput roh suci. Apa? 5 rumput roh suci. Suara keheranan meledak di aula. Rumput roh suci adalah harta langka. Bahkan keluarga besar seperti keluarga Chu hanya mampu memberi tiap murid 1 batang per tahun. Bagi murid pelataran luar, benda itu lebih berharga dari emas. Bahkan tak sedikit yang belum pernah melihatnya seumur hidup. Kini sekolah Azur Dragon menawarkan 5 sekaligus. Itu bagaikan surga yang tiba-tiba jatuh ke bumi. Untuk mereka yang berani menjadi yang pertama keluar dari ujian ini. Suro menyapu pandangan, menatap ribuan murid yang kini bersemangat. 5 rumput roh suci akan menjadi milikmu. Aula bergemuruh. Semangat para murid mencapai puncaknya. Lalu, grum! Suara berat bergema ketika sebuah gerbang batu raksasa di belakang Suro perlahan terbuka. Apa yang kalian tunggu? Tidak ingin lulus ujian? Suro tersenyum indah. Lalu mengibaskan lengan bajunya. Pergilah. Sorakan pecah. Seperti banjir bandang, puluhan ribu murid pelataran luar berlari menerobos gerbang. Chu Feng ikut berdesakan, memasuki sebuah gua gelap nan luas. Untuk keterampilan peringkat 4. Untuk 5 rumput roh suci. Maju. Suara teriakan memenuhi lorong. Namun, baru 100 meter melangkah. Dari dinding gua, ribuan jarum perak ditembakkan, bagai hujan mematikan. Uaa! Jeritan menggema. Banyak murid yang berada di barisan depan langsung tumbang. Untungnya, jarum-jarum itu tidak cukup kuat untuk membunuh. Namun rasa sakitnya membuat nyali banyak orang ciut. Tetapi arus manusia tak berhenti. Tak ada jalan kembali. Mereka terus berlari menembus badai jarum. Para murid kuat seperti yang Tian Yu dan Duan Yusuan mulai menyalip. Tubuh mereka lincah. Melangkah seakan jarum hanyalah hujan biasa. Mereka terlihat bukan sedang melawan jebakan, tapi seakan sedang berlari bebas. Chu Feng tetap di barisan tengah. Ia sengaja menahan diri, menyembunyikan kemampuan sebenarnya. Dia tahu, saat yang tepat untuk melesat akan segera datang. Di depan, hanya tersisa 2 bayangan yang memimpin perlombaan, yang Tian Yu dan Duan Yusuan. Duan Yusuan, kau sudah tua, tapi masih kalah cepat dariku. Memalukan, bukan? Ejek yang Tian Yu. HMPH. Dalam kultivasi, usia tak berarti apa-apa. Yang penting hanyalah kekuatan. Kau boleh sombong setelah benar-benar menang. Keduanya sama-sama di tingkat roh 4. Yang satu jenius muda berbakat, yang lain berpengalaman dan licik. Persaingan mereka semakin sengit. Namun tiba-tiba, kabut tebal menyelimuti lorong gua. Buruk, kabut ini membuat jebakan jauh lebih berbahaya. Gumam Duan Yusuan. Mereka melambat, berhati-hati. Dan itulah saatnya. Kesempatan bagus. Chu Feng tersenyum tipis. Dalam sekejap, tubuhnya melesat bagai anak panah terlepas dari busur. Suara mendesing. Bayangannya melintas cepat melewati Duan Yusuan. Saking cepatnya, bahkan mata veteran itu tak sempat menangkap jelas sosok yang mendahuluinya. Aku berhalusinasi, pikir Duan Yusuan, terkejut. Tapi Chu Feng tak peduli. Ia terus berlari kencang. Energi spiritual dalam tubuhnya mengalir tanpa henti, bagaikan sungai tak berujung. Kecepatan, kekuatan, bahkan pendengaran dan penglihatannya jauh melampaui para murid seangkatannya. Dia tahu, inilah keistimewaan dirinya. Sesuatu yang sudah ia rasakan sejak 5 tahun lalu, yang kini kembali bangkit bersama petir 9 warna. Akhirnya, Chu Feng menembus keluar dari gua gelap, tiba di sebuah aula batu raksasa. Di ujung aula, di atas platform tinggi, terpajang buku keterampilan peringkat 4 dan 5 rumput roh suci. Matanya berkilat, tapi ia tidak buru-buru mengambilnya. Sebaliknya, ia menoleh ke pintu batu besar di sisi aula. Jadi,
Di balik itu, ada Fierce Beast legendaris. Senyumnya penuh antisipasi. Sementara itu, di ruang rahasia bawah tanah, para tetua sedang mengawasi jalannya ujian lewat batu mekanisme. Mustahil, baru 1 jam, tapi sudah ada yang berhasil melewati tahap mekanisme. Biasanya butuh 2 jam. Semua tetua terkejut. Suro hanya tersenyum puas. Menarik, kalau begitu, mari kita buat ujian ini lebih menantang. Ia menekan 3 batu bundar di dinding. Jangan, seru para tetua hampir bersamaan. Tapi terlambat. Gerak, 3 batu ditekan bersamaan. Para tetua pucat pasi. Itu akan melepaskan semua Fierce Beast yang dipenjara. 30 peringkat 2, 9 peringkat 3, bahkan 1 peringkat 4. Ruang itu mendadak tegang. Membayangkan puluhan ribu murid pelataran luar dibantai makhluk haus darah itu. Wajah para tetua berubah ngeri. Suro juga ikut panik. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Namun nasi sudah jadi bubur. Pintu batu perlahan terbuka. Dan raungan mengerikan mulai bergema dari kegelapan. Bahkan lebih ganas dari Fierce Beasts. Fierce Beasts, makhluk buas yang bisa berkultivasi, dibagi dalam 9 peringkat. Sama seperti tingkat para kultivator roh. Namun, kekuatan mereka jauh melampaui manusia. Seekor Fierce Beast peringkat 3 bisa dengan mudah membantai seorang kultivator roh tingkat 3, bahkan mampu menandingi tingkat 4. Itulah sebabnya, meski percaya diri, Chu Feng tetap waspada. Ia tahu, ujian ini pasti melibatkan mereka. Boom! Suara berat bergema. Pintu batu di aula mulai terbuka perlahan. Aneh, aku bahkan belum memicu mekanisme. Kenapa pintunya terbuka sendiri? Chu Feng tertegun. Namun, tak hanya satu. Boom! 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 Lebih dari 40 pintu batu di sepanjang dinding ikut terbuka serentak. Dari balik kegelapan, puluhan pasang mata merah menyala. Aura haus darah seketika memenuhi aula, membuat udara bergetar. Tidak mungkin, ini bukan ujian biasa. Chu Feng mengumpat. Bayangan besar melompat keluar satu persatu. Bentuk mereka menyerupai harimau, tapi 2 kali lebih besar, dengan bulu hitam legam, cakar setajam pedang, gigi seputih gading, dan tatapan merah yang penuh kebencian. Ada 40 ekor. Semua melangkah maju, dan pandangan mereka serempat tertuju pada platform tinggi di dalam aula, tempat rumput roh suci dan buku keterampilan disimpan. Air liur menetes dari taring mereka. Sial, kalian berani merampas milikku. Chu Feng mengepalkan tinjunya, lalu menerjang ke arah platform. Namun, kehadirannya segera menarik perhatian para binatang buas itu. Roar! 40 Fierce Beasts meraung bersamaan. Dalam sekejap, mereka melupakan rumput roh suci dan beralih pada satu target, Chu Feng. Bagus, kalau begitu, mari kita lihat siapa yang jadi mangsa. Seekor Fierce Beast peringkat 2 melompat menerkam. Namun dengan satu pukulan keras, baang, kepalanya hancur, darah muncrat ke udara. Tak sempat berhenti, 2, 3, bahkan 5 sekaligus mengepungnya. Niat membunuh mereka begitu pekat. Seakan dinding kematian menutup rapat di sekeliling Chu Feng. Tapi pemuda itu tidak gentar. Tubuhnya melompat gesit seperti kera, berputar, menendang, meninju. Setiap gerakan adalah serangan mematikan. Satu demi satu, tubuh raksasa jatuh. Di saat itu, Chu Feng bukan lagi manusia. Ia adalah monster. Petir 9 warna di tubuhnya berdesing, menyatu dengan energi spiritual, memperkuat setiap urat, setiap otot, setiap tulangnya. Tubuhnya terasa sekeras baja. Pukulan dan tendangannya menembus kulit tebal para binatang buas, mencabik mereka dari dalam. Roar! Suara gemuruh terdengar dari belakang. Chu Feng menoleh, dan matanya menyipit. Seekor Fierce Beast lebih besar dari lainnya menerkam. Cakarnya menyapu udara, menebas lurus ke arah kepalanya. Cerah! Dengan refleks, Chu Feng melompat mundur. Ia berhasil menghindari serangan fatal, tapi cakarnya tetap mengenai dadanya. Ugh! Darah muncrat. 5 luka panjang mengoyak dada Chu Feng. Rasa sakitnya membuat tubuhnya bergetar. Namun, lebih dari rasa sakit, amarah yang membara. Seekor peringkat 4. Ya? Bagus. Aku akan mencabik-cabikmu. Daripada mundur, Chu Feng justru maju, menerkam binatang itu tanpa takut mati. Serangan nekat itu bahkan membuat monster peringkat 4 itu sedikit ragu. Duar! Tinju Chu Feng menghantam dahi si raksasa. Namun yang terdengar hanyalah suara keras, seperti baja menabrak baja. Ag! Tulangnya bergetar, tinjunya sakit. Tapi serangan itu berhasil membuat makhluk itu meraung kesakitan dan mundur beberapa langkah. Merasakan sakit? Hah? Bagus. Berarti kau bisa dihancurkan. Chu Feng tak berhenti. Tinju demi tinju menghantam tanpa henti.
Bayangan pukulannya memenuhi udara, menghantam tubuh monster itu bagaikan badai tak berujung. Baam, baam, baam. Tubuh raksasa itu terhuyung. Beberapa Fierce Beast lain yang mencoba menyerang pun ikut terkena hantaman liar Chu Feng. Tubuh mereka hancur seketika. Hingga akhirnya, aula itu dipenuhi bau darah. Tubuh-tubuh monster beterbangan, kepala pecah, daging berserakan. Dan di tengah tumpukan bangkai, Chu Feng berdiri, dadanya berdarah, nafasnya memburu, tapi matanya tetap tajam. Fierce Beast peringkat 4 itu pun akhirnya roboh. Otaknya hancur di bawah tinju Chu Feng. Haa, haa, haa. Chu Feng terengah, berdiri di genangan darah. Tubuhnya penuh luka, tapi masih tegak, masih hidup. Dia menunduk, melihat dirinya sendiri. Tubuh ini, sekuat baja. Apakah aku, manusia, atau sesuatu yang lebih? Namun ia tak berlama-lama. Dengan sekali lompatan, ia naik ke platform tinggi. Diraihnya buku keterampilan bela diri peringkat 4. Lalu 5 rumput roh suci. Ini, milikku. Tak lama setelah Chu Feng pergi, beberapa sosok muncul dari kegelapan. Suro bersama para tetua. Mereka terpaku melihat pemandangan mengerikan di aula. Puluhan monster kuat mati. 1 peringkat 4 bahkan tewas dengan kepalanya remuk. Elderly, siapa anak itu? Suro bertanya. Matanya penuh cahaya aneh. Elderly terdiam. Para tetua lain saling pandang. Semua menggeleng. Kalian bahkan tidak tahu. Suro mengernyit. Begitu banyak murid pelataran luar. Jika dia menyembunyikan kekuatannya, kami benar-benar tak bisa memastikan. Jawab Elderly pasrah. Suro terdiam sejenak. Lalu tersenyum samar. Cari tahu siapa dia. Tapi jangan biarkan dia sadar kita sedang mengamatinya. Semua tetua mengangguk patuh. Sementara itu, Suro menatap ke arah Chu Feng pergi. Matanya berbinar. Seakan menemukan sesuatu yang lebih menarik dari sekadar harta atau keterampilan bela diri. Pendiri Azure Dragon. Setelah Suro dan para tetua pergi, aula utama tenggelam dalam keheningan. Namun tak lama, suara langkah panik terdengar dari luar. Duan Yusuan berlari masuk. Rambut acak-acakan, wajah penuh keringat, napas terengah-engah. Matanya liar, penuh obsesi. Hahaha, pada akhirnya, aku yang pertama. Yang Tianyu, lihat saja. 6 tahun aku menahan diri di pelataran luar. Semua itu demi saat ini. Ia tak memedulikan bau darah, bahkan tak melihat bangkai-bangkai monster yang memenuhi aula. Pandangannya hanya tertuju pada platform tinggi. Dengan 1 lompatan, ia mendarat di atasnya. Namun, senyum kemenangannya langsung membeku. Platform itu kosong. Rumput roh suci? Tidak ada. Buku keterampilan? Tidak mungkin. Siapa yang berani mencurinya dariku? Baru saat itu ia menyadari. Darah segar membasahi lantai. Tubuh 40 Fierce Beast tergeletak hancur berserakan. Bahkan ada bangkai seekor peringkat 4. Pemandangan itu membuat jantungnya menciut. Ia jatuh terduduk di platform. Wajah pucat, tangan gemetar. Tak lama, Yang Tianyu tiba. Ia tertegun di pintu masuk, menatap dalam diam. Ini, kau yang melakukannya, Duan Yusuan. Duan Yusuan tertawa hambar. Suaranya getir. Jika aku bilang tidak, kau percaya? Tentu saja. Mana mungkin kau punya kekuatan seperti ini? Yang Tianyu menggeleng, lalu berjongkok memeriksa bangkai monster. Matanya terbelalak. Ya Tuhan, bahkan ada peringkat 4 di sini. Siapa sebenarnya yang melakukannya? Keduanya bingung. Mereka takkan pernah tahu bahwa pelakunya bukan tetua, bukan murid jenius, melainkan Chu Feng. Namun ketika rombongan murid lain berdatangan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Semua orang berasumsi Yang Tianyu dan Duan Yusuan yang menaklukkan para monster. Kekaguman dan pujian pun mengalir pada mereka. Anehnya, keduanya tidak menyangkal. Mereka menerima semua tatapan hormat. Seolah-olah benar merekalah pahlawan itu. Bruah! Pintu besar menuju pelataran dalam terbuka. Disambut sorak-sorai ribuan murid. Itu momen kemenangan. Mereka yang melangkah keluar akan resmi menjadi murid pelataran dalam sekolah Azure Dragon. Namun tiba-tiba, suasana hening. Seorang pemuda berjalan tertatih dari dalam. Ia telanjang bulat, air mata berlinang di wajahnya. Siapa bajingan yang begitu kejam? Bukan hanya menjatuhkanku, bahkan pakaianku pun diambil semua. Ini, kegilaan macam apa? Kerumunan terperangah. Beberapa menahan tawa, sebagian lagi terdiam tak percaya. Di antara keramaian, hanya Chu Feng yang tersenyum tipis. Dengan pakaian yang utuh dan rapi, ia berjalan pergi perlahan. Seakan bukan bagian dari kekacauan itu. Malam hari, perayaan besar digelar di pelataran dalam. Nyanyian, tarian,
Kegembiraan mewarnai langit yang diterangi bulan purnama. Namun Chu Feng tidak ikut. Ia duduk seorang diri di kediaman barunya. Tubuh bagian atas telanjang, menatap luka-luka di dadanya. Luka itu sembuh dengan kecepatan luar biasa, berkat petir 9 warna yang bersemayam di dalam dirinya. Ia menghela napas. Petir, kenapa kau memilihku? Ingatan lama menyeruak. 5 tahun lalu, langit Provinsi Azur berubah siang di tengah malam, diterangi kilatan petir 9 warna. Langit bergemuruh, bumi bergetar. Semua orang mengira kiamat tiba. Namun Chu Feng kecil, baru berusia 10 tahun, justru melangkah ke tengah badai. Seolah ada panggilan tak kasat mata yang menariknya. Dan sejak saat itu, petir itu bersemayam di tubuhnya. Entah apa maksudmu, tapi sekarang, kau dan aku adalah satu. Ia mengenakan kembali pakaiannya, lalu menatap buku di samping ranjang. 3 gaya guntur. Buku keterampilan bela diri peringkat 4. Ciptaan pendiri Azur Dragon sendiri. Kecepatan secepat kilat. Kekuatan sebesar guntur. Kekuatan setara keterampilan peringkat 5. Chu Feng membaca dengan mata berbinar. Pendiri Azur Dragon. Leluhur yang mendirikan sekolah 1000 tahun lalu. Seorang ahli sejati yang mampu terbang di langit, memindahkan gunung, bahkan membelah lautan. Di masanya, sekolah Azur Dragon berdiri sebagai nomor 1 di seluruh 9 provinsi. Namun kejayaan itu runtuh setelah sang pendiri wafat. Kini, sekolah itu hanya dianggap kelas 2. Meski begitu, keterampilan ciptaannya tetaplah harta tak ternilai. Chu Feng mengepalkan tinjunya. Baik, aku akan menguasai ini. Ia membaca sepanjang malam, mempelajari metode latihan. Gaya pertama, bentuk. Gaya kedua, niat. Gaya ketiga, menghadirkan petir sesungguhnya. Sulit, berbahaya. Tapi Chu Feng tidak gentar. Keesokan paginya, tanpa tidur, ia menuju gedung keterampilan bela diri pelataran dalam. Tempat itu penuh sesak. 2000 murid baru berdesakan memilih keterampilan untuk dipelajari. Gedung itu memiliki 6 lantai. 3 lantai pertama untuk memilih keterampilan peringkat 1, 2, dan 3. 3 lantai di atasnya untuk berlatih. Lantai pertama pada tak bergerak. Lantai kedua lebih lengang. Dan lantai ketiga, nyaris sepi. Chu Feng naik tanpa ragu. Ia tak tertarik dengan keterampilan lemah. Bahkan untuk menutupi niatnya yang sesungguhnya, melatih 3 gaya guntur, ia butuh keterampilan pendukung yang kuat. Namun saat ia melangkah masuk ke lantai 3, sebuah suara tua menggema di telinganya. Anak muda, jangan menggigit lebih dari yang bisa kau kunyah. Keterampilan di sini tidak cocok untukmu. Jangan katakan itu dia. Chu Feng menoleh. Di pintu masuk lantai 3 berdiri seorang lelaki tua. Rambutnya putih, alis dan janggutnya pun putih. Wajahnya penuh keriput. Namun dari tubuhnya memancar aura yang berat, menandakan kekuatan yang jauh di atas para murid. Tetua penjaga gedung keterampilan bela diri. Anak muda, suara tetua itu dalam dan serak. Keterampilan di lantai ini bukan untuk sembarang orang. Jangan serakah, jangan melangkah terlalu jauh. Chu Feng menangkupkan tangan memberi hormat, suaranya tenang. Terima kasih atas pengingatmu, penatua, tapi aku punya rencana sendiri. Ah, murid sombong lainnya. Tetua itu menghela napas, menggeleng perlahan. Ia sudah melihat terlalu banyak anak muda seperti ini. Sebagian jatuh bangun lalu bangkit kembali. Sebagian lagi, hancur dan kehilangan masa depan. Namun Chu Feng tidak peduli. Ia melangkah masuk, menyusuri rak buku yang penuh gulungan dan manual kuno. Tak butuh waktu lama baginya untuk menemukan satu kitab yang menarik. Ia kembali, menyerahkan buku itu. Palm Ilusi. Mata tetua itu membelalak. Kau yakin? Chu Feng mengangguk sambil tersenyum. Sudah kau baca deskripsinya? Aku sudah lihat. Dan kau masih memilihnya? Suara tetua itu meninggi, nyaris tak percaya. Itu, keterampilan tersulit di seluruh gedung ini. Inilah yang ingin kulatih. Tatapan Chu Feng dingin, penuh tekad. Tetua itu menatapnya lama, lalu akhirnya menghela napas panjang. Pemuda zaman sekarang, benar-benar tak tahu batas. Ia tetap mendaftarkan nama Chu Feng. Ingat kata-kataku, tahu kapan harus berhenti, atau kau akan menyesal. Chu Feng kembali memberi hormat. Meski tetua itu meragukannya, ia tetap merasa hormat pada sosok yang jelas tulus memberi peringatan. Saat ia hendak pergi, bahunya bersenggolan dengan seseorang. Duan Yusuan. Wajah pemuda itu kelam, seolah habis menelan racun. Chu Feng hanya menoleh sebentar, lalu melanjutkan langkah. Namun tak lama kemudian, ia mendengar bisikan murid-murid di belakang. Bukankah itu Duan Yusuan? Katanya sudah dapat keterampilan peringkat 4. Kenapa balik ke sini?
Kau belum dengar? Ternyata keterampilan itu cuma boleh dipelajari satu orang. Para tetua menegaskan hal itu di perayaan tadi malam. Benarkah? Lalu siapa yang berhak memakainya? Bukan dia, bukan Yang Tianyu. Mereka berdua akhirnya mengaku. Ada orang lain yang sebenarnya yang menaklukkan 40 Fierce Beast itu. Suara bisikan itu membuat banyak murid terkejut. 40? Bahkan ada peringkat 4 di antaranya. Siapa yang bisa melakukannya? Tak ada yang bisa menjawab. Di kejauhan, Chu Feng hanya tersenyum tipis, lalu naik ke lantai atas. Lantai 4 dipenuhi suara teriakan, dentuman, dan gerakan. 1000 lebih murid berlatih bersama. Sebagian menguji teknik di pilar mekanisme, sebagian lagi berdebat gerakan dengan sesama. Namun Chu Feng melewati semua itu. Ia naik, terus ke lantai 6. Tempat itu sunyi, hanya deretan kamar pribadi dengan pintu batu tebal. Ia memilih satu, masuk, lalu menutup pintu rapat. Di dalam hanya ada sebuah pilar mekanisme dari baja dan kayu. Pilar itu mampu menghindar secara otomatis. Kecepatannya meningkat sesuai kecepatan lawan. Cocok sebagai sparring yang tak kenal lelah. Chu Feng berdiri tegak, membuka kitab di tangannya. Palm ilusi, serangan tanpa bentuk, memanfaatkan kekuatan angin untuk menipu indera lawan. Ia menutup kitab, menatap pilar itu. Telapak tangannya melesat, meninggalkan bayangan ilusi. 2 serangan sekaligus diarahkan pada titik vital pilar. Namun pilar itu berputar lincah, menghindar dengan gerakan tak terduga. Chu Feng sempat terdiam, lalu tersenyum. Menarik. Hari-hari berikutnya, waktu Chu Feng habis hanya untuk berlatih, makan dan tidur seperlunya. Sisanya ia habiskan dengan palm ilusi dan 3 gaya guntur. 1 keras dan beringas, 1 halus dan menipu. 2 seni bela diri yang bertolak belakang. 10 hari kemudian, ia sudah menguasai 2 gaya pertama dari 3 gaya guntur, dan palm ilusi pun hampir mencapai kesempurnaan. Hari itu, ia mengembalikan kitab palm ilusi ke lantai 3. Tetua penjaga menyambutnya dengan tatapan meremehkan. "Hah, jadi kau menyerah juga?" ujarnya sambil terkekeh. Chu Feng hanya tersenyum, tidak menjawab. Tetua itu semakin yakin. "Baiklah, setidaknya kau tahu kapan harus mundur. Mulailah lagi dari keterampilan peringkat 1. Ia menerima kitab itu kembali. "Terima kasih atas bimbingannya." Chu Feng membungkuk, lalu pergi. Senja turun. Gedung keterampilan bela diri bersiap ditutup. Para tetua berkeliling memeriksa pilar dan kitab. Di lantai 6, salah satu pilar mekanisme menarik perhatian. "Penatua Ouyang, kau harus lihat ini." Seorang tetua parubaya memanggil seorang lelaki berambut putih. Mereka memasuki ruangan. Pilar baja itu penuh dengan cekungan, bekas telapak tangan dalam jumlah puluhan. Penatua Ouyang tertegun. "Ini, ilusionari palm." Ia menelusuri bekas itu dengan jari. Dengan pengalamannya, ia tahu hanya seorang ahli tingkat tinggi yang bisa meninggalkan jejak sedalam itu dengan keterampilan ini. Namun, di pelataran dalam, hampir tak ada murid yang mampu. Mereka yang bisa pun sudah lama dikirim keluar menjelajah dunia. Ouyang terdiam lama, lalu tiba-tiba matanya menyipit. Jangan-jangan, itu dia. Perburuan pengobatan spiritual. Ternyata, tetua berambut putih itu bukan sembarang orang. Ia adalah Ouyang, Direktur Gedung Keterampilan Bela Diri sekaligus tetua yang mendaftarkan Chu Feng. Ouyang menduga bahwa kerusakan pada pilar mekanisme di lantai 6 barusan adalah ulah Chu Feng. Namun setelah berpikir ulang, ia merasa ragu. Tidak mungkin, gumamnya dalam hati. Dia baru berlatih palm ilusi 10 hari. Mana mungkin bisa meninggalkan bekas sedalam ini? Sebelum teka-teki itu terjawab, seorang penatua lain memanggil dari kamar sebelah. "Penatua Ouyang, lihat ini." Ouyang berjalan masuk, dan matanya membesar. Pilar mekanisme di ruangan itu bukan sekadar rusak, melainkan hancur berkeping-keping. "Ini, 3 gaya guntur. Gaya kedua." Wajah Ouyang berubah serius. Itu bukan keterampilan sembarangan. 3 gaya guntur hanya diwariskan kepada murid inti. Bagaimana mungkin teknik itu muncul di pelataran luar? Tidak. Mustahil ada murid inti yang cukup bodoh membocorkan kitab ini, pikirnya lagi. Namun semakin ia teliti, semakin kuat firasatnya. Mungkinkah dia? Sorot mata Ouyang menajam. Ia akhirnya berucap pelan. "Kirim laporan ini pada Penatua Suro." Sementara itu, di kamar pribadinya, Chu Feng duduk bersila. 3 helai rumput roh suci melayang di hadapannya, memancarkan cahaya lembut. Zzzhaha. Energi spiritual dari rumput itu tersedot habis ke dalam tubuhnya. Dalam waktu kurang dari 2 jam, semuanya telah dimurnikan. Jika ada orang yang melihatnya, mereka pasti ternganga.
Bahkan seorang master membutuhkan 1 hari penuh untuk memurnikan 1 batang rumput roh suci. Chu Feng, hanya 1 jam. Lebih mengejutkan lagi, energi itu diserap utuh tanpa sisa. Tidak ada setitik pun yang terbuang. Bahkan ahli bela diri tingkat tinggi pun biasanya hanya mampu menyerap 50%. Namun, alih-alih bersukacita, Chu Feng justru tersenyum getir. Sepertinya harga dari kekuatan ini benar-benar besar. Meski sudah menghabiskan 3 batang, ia tak merasakan jejak terobosan sedikit pun. Bahkan, dantiannya terasa kosong. Jika orang biasa mendapat 3 batang ini, mereka sudah naik dari spirit tingkat 4 ke tingkat 5. Tapi aku tidak bergeming. Chu Feng tahu alasannya. Petir surgawi 9 warna yang bersemayam dalam tubuhnya memang memberinya kekuatan melampaui manusia biasa. Namun, syarat untuk meningkatkan kultivasi pun menjadi puluhan kali lipat lebih berat. Inilah yang disebut ada harga dari setiap keuntungan. Ia menatap 2 batang rumput roh suci yang tersisa. Awalnya ingin memurnikan semuanya. Ia akhirnya menyingkirkannya. Lebih baik kusimpan untuk Chuyu. Dia akan segera menembus spirit tingkat 5. Ini pasti membantunya. Dengan keputusan itu, ia meniup lilin dan terlelap. Keesokan paginya, Chu Feng bangun lebih awal. Ia membawa rumput roh suci dan berniat mencari Chuyu. Namun pelataran dalam terlalu luas. Dengan jumlah murid yang dikabarkan lebih dari 100.000, mencari seseorang di sini sama saja mencari jarum di lautan. Saat sedang kebingungan, 2 murid lewat di depannya. Dari percakapan mereka, telinga Chu Feng menangkap sesuatu yang membuatnya berhenti. Saudaraku, apakah kita gabung aliansi atau tidak? Ini perburuan obat spiritual. Semakin banyak orang semakin kuat. Masalahnya, kalau kita gabung, di masa depan kita juga ikut terseret bila aliansi dapat masalah. Terserah. Daftar dulu saja di alun-alun. Mata Chu Feng berbinar. Ia segera mendekat. Senior, barusan kalian bilang, perburuan obat spiritual sudah dimulai. Kedua kakak itu menoleh. Benar, tahun ini dibuka lebih cepat dari biasanya. Kau murid baru ya? Kalau mau mendaftar, ikutlah dengan kami. Terima kasih. Chu Feng tersenyum sopan. Namun dalam hatinya ia tak bisa menyembunyikan rasa girang. Obat spiritual, itulah nama untuk tanaman atau benda alami yang mengandung energi spiritual murni. Mereka terbagi menjadi kualitas rendah, menengah, tinggi, hingga kualitas terbaik. Rumput roh suci yang dimiliki Chu Feng termasuk kelas tinggi. Setiap tahun, Sekolah Azur Dragon membuka wilayah khusus bernama Gunung Obat Spiritual. Itu adalah tanah terlarang, rumah dari ribuan obat spiritual hidup. Disebut hidup, karena tanaman itu bukan hanya bersembunyi di tanah, tetapi bisa berlari, melompat, bahkan menyerang. Itulah mengapa kegiatan ini dinamai perburuan obat spiritual. Bagi murid pelataran dalam, inilah kesempatan emas. Junior, salah satu kakak itu menatap Chu Feng. Kau tampaknya belum bergabung dalam aliansi. Apa kau berniat berburu sendiri? Apa ada yang salah dengan itu? Chu Feng bertanya balik. Bukan salah, tapi berbahaya. Di dalam sana, satu orang hampir mustahil bertahan. Kami sarankan kau gabung aliansi. Chu Feng mengangguk pelan. Ia memang baru masuk pelataran dalam, jadi belum tahu banyak soal aliansi. Kalau begitu, senior, aliansi mana yang paling kuat? Kedua kakak itu langsung berbinar, saling berebut menjawab. Kau tanya tepat pada orangnya. Kami sudah menyelidiki semuanya. Saat ini, ada sekitar 1000 aliansi di pelataran dalam. 2 yang terkuat, aliansi dunia dan aliansi pedang. Aliansi dunia punya 5000 anggota. Para murid yang punya nama belakang, dunia, biasanya berasal dari sana. Aliansi pedang lebih sedikit, sekitar 1000 anggota. Tapi mereka unik, hanya mereka yang ahli pedang bisa masuk. Anggota mereka membawa pedang besi hitam di punggungnya. Keduanya kuat bukan hanya karena jumlah. Pendiri mereka adalah murid inti 10 tahun lalu. Sekarang figur yang sangat berpengaruh. Tak banyak yang berani melawan mereka. Namun adik si kakak menimpali cepat. Kau salah, aliansi terkuat bukan 2 itu. Menurutku, aliansi sayaplah yang sejati terkuat. Omong kosong, aliansi sayap terlalu kecil. 2 tinju tak bisa lawan 4 tangan. Jumlah mereka tak sebanding dengan dunia atau pedang. HMPH, kau terlalu naif. Anggota aliansi sayap memang sedikit. Tapi tiap orangnya bagai naga di antara manusia. 1 lawan 100 pun sanggup. Bahkan jika dunia dan pedang bersatu, mungkin tetap kalah melawan mereka. Chu Feng yang sejak tadi mendengarkan, akhirnya tak tahan. Aliansi sayap? Apa itu? Adik si kakak menoleh padanya dengan semangat berkobar. Junior, dengar baik-baik. Aliansi sayap bukan sekadar aliansi.
Mereka adalah legenda hidup di pelataran dalam ini. Secara kebetulan bertemu Chuyu. Aliansi sayap jarang merekrut anggota. Tapi sekali mereka menerima seseorang, orang itu pasti naga di antara manusia. Walau jumlah mereka hanya 32 orang, setiap nama sudah terkenal di pelataran dalam. Mereka satu hati, bagai tangan dan kaki sendiri. Siapapun yang berani menyentuh salah satu anggota aliansi sayap, tak peduli siapa, akan menerima pembalasan mereka. Adik si kakak berbicara dengan penuh semangat. Matanya berkilat. 2 tahun lalu, sebuah sekolah kelas 3 di Provinsi Azur melukai salah satu anggota aliansi sayap. Hasilnya, sekolah itu musnah. Di bumi hanguskan aliansi sayap. Begitu kuat. Chu Feng tertegun. Meski sekolah kelas 3 masih di bawah sekolah Azur Dragon, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Untuk bisa melenyapkan mereka, itu hanya membuktikan betapa mengerikan kekuatan aliansi sayap. Dan meskipun pendiri aliansi dunia dan aliansi pedang hebat, dibandingkan dengan pendiri aliansi sayap, mereka bagai cahaya lilin di bawah matahari. Menurut rumor, pendiri itu memasuki pelataran dalam di usia 11 tahun, jadi murid inti di usia 14, lalu menjadi murid nomor 1 di seluruh sekolah Azur Dragon pada usia 16. Namun, di usia 16 pula, ia menghilang, meninggalkan sekolahan, dan tak seorang pun tahu kemana ia pergi. Namanya, Hang Tianyi. Adik itu menyebut setiap suku kata dengan penuh hormat. Zhang Tianyi. Chu Feng mengulang dalam hati. Nama itu layak diingat. Lebih lagi, Penatua Suro, kecantikan pelataran dalam kita, juga anggota aliansi sayap. Dia salah satu murid inti terkuat. Selain dia, banyak murid inti yang juga bagian dari aliansi sayap. Mereka semua luar biasa. Tak kalah dengan pendiri aliansi lain. Bukankah itu bukti betapa kuatnya mereka? Chu Feng makin penasaran. Apakah ada tanda khusus dari aliansi sayap? Jarang sekali ada yang bisa melihat mereka. Tapi jika kau beruntung, kau akan melihat lencana kecil di dada mereka, dengan sepasang sayap terukir di atasnya. Ketiganya terus mengobrol hingga tiba di sebuah alun-alun luas yang penuh sesak dengan orang. Di sanalah murid-murid mendaftar untuk perburuan obat spiritual. Pendaftarannya sederhana, menulis nama di gulungan besar, lalu mengambil token. Tak ada penatua yang berjaga. Junior, besok berburu dimulai. Aku sarankan kau cari aliansi untuk perlindungan. Nasihatku, jangan pernah bermimpi masuk ke aliansi sayap. Itu di luar jangkauan kita seumur hidup. Bahkan dunia dan pedang saja sulit dimasuki. Mereka memberi saran tulus, tapi Chu Feng hanya tersenyum samar. Kakak itu kemudian melanjutkan, hati-hati memilih. Jangan tertipu aliansi-aliansi kecil. Banyak yang hanya mencari muka, padahal tak bisa melindungimu sama sekali. Sambil bicara, ia menunjuk ke arah seorang gadis muda berpakaian ungu yang tengah membagikan lembaran bambu. Seperti dia. Dari sekilas saja terlihat kalau aliansinya kecil dan lemah. Hanya menipu murid baru. Chu Feng menoleh. Mata dan hatinya langsung tersentak. Chuyu, serunya keras. Gadis itu menoleh. Wajahnya berbinar. Chu Feng, serunya sambil melambaikan tangan penuh semangat. Chu Feng segera bergegas menghampirinya. Kedua kakak yang tadi menasihati hanya bisa menggeleng kepala. Mendesah. Hah, sudah ketipu. Buang-buang waktu kita saja. Chu Feng, kau benar-benar masuk pelataran dalam. Chuyu begitu gembira hingga matanya berkilau. Ia menatap pakaian ungu Chu Feng. Jelas sekali hatinya bangga. Chuyu, apa yang kau lakukan di sini? Chu Feng melirik gulungan bambu di tangannya. Oh, ini? Chu Wei mendirikan sebuah aliansi di pelataran dalam. Aliansi Chu. Semua murid dari keluarga kita ada di dalamnya. Tapi anggota kami masih terlalu sedikit. Jadi aku mencoba menarik murid baru untuk bergabung. Chu Feng mengerutkan dahi mendengar nama itu. Chu Wei, kakak muda dari keluarga Chu itu memang berbakat. Tapi di masa kecil, dialah salah satu yang sering merendahkan Chu Feng. Meski begitu, Chu Feng tak ingin merusak semangat Chuyu. Aku akan membantumu. Chuyu tersenyum lembut sambil menggeleng. Tidak perlu. Kau belum memahami situasi aliansi Chu. Biar aku yang urus. Ia lalu menatap Chu Feng dengan mata penuh perhatian. Ngomong-ngomong, kau sudah mendaftar untuk perburuan obat spiritual, kan? Chu Feng mengeluarkan tokennya sambil tersenyum. Tentu saja. Bagus sekali. Aku juga ikut. Menangkap obat spiritual itu pertarungan keberanian dan kecerdikan. Kau akan suka. Mata Chuyu berbinar antusias. Namun ia cepat melirik murid baru yang lewat, lalu menyodorkan selembar bambu ke tangan Chu Feng. Chu Feng, malam ini datanglah ke tempat tinggalku. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Setelah itu, ia segera berlari menghampiri murid baru lain, kembali menawarkan aliansi Chu.
Chu Feng menatap punggungnya, lalu tersenyum tipis. Ia tahu, hanya Chu Yu yang benar-benar memikirkan keluarga Chu. Bahkan Chu Wei, sang pendiri, tak pernah repot-repot muncul. Malam pun tiba. Chu Feng menuju kediaman Chu Yu sesuai janji. Benar saja, Chu Yu sedang menunggu di luar. Begitu melihatnya, gadis itu melompat kegirangan. Kedua tangannya disembunyikan di belakang. Meski usianya 1 tahun lebih tua, Chu Yu masih lincah dan ceria, bagaikan matahari kecil yang selalu menghangatkan orang-orang di sekitarnya. Di keluarga Chu, ia dikenal sebagai si badut ceria. Semua orang menyukainya. Saat Chu Feng mendekat, Chu Yu menyodorkan kedua tangannya. "Cepat ambil," katanya sambil tertawa riang. Di antara telapak tangannya yang putih, tergeletak sebuah rumput roh suci yang berkilauan. "Saya bersaksi untuk dia." "Chu Yu, ini." Chu Feng terdiam, menatap benda bercahaya di tangannya. "Iya, ini untukmu. Anggap saja sebagai hadiah dariku. Ini juga jatah suplemenku tahun ini." Chu Yu tersenyum, lalu dengan lembut mendorong rumput roh suci itu ke tangan Chu Feng. "Tapi kalau begitu, aku tak bisa menerimanya." Chu Feng buru-buru mengembalikan. "Jangan lupa, aku masih berhutang padamu 2 rumput roh suci." Sambil bicara, ia mengeluarkan 1 batang dari sakunya. "Chu Feng, kau bahkan belum memurnikannya." Chu Yu terkejut, melihat rumput roh itu masih utuh. Ia langsung mengira itu adalah yang dulu ia berikan. Aku sudah menembus tahap selanjutnya. Untuk saat ini, aku tak membutuhkannya. Lebih baik ku kembalikan padamu." Chu Feng bicara tenang, tapi tatapannya tulus. "Mana bisa? Itu milikmu. Cepat simpan kembali." Chu Yu mendorong tangannya, bersikeras menolak. "Chu Yu, aku pernah berkata aku akan mengembalikan 2. Jadi aku harus menepati kata-kataku. Bukankah kau juga berjanji dulu? Kalau kau menolak terus, kau malah menyulitkanku. Tapi, rumput yang kuberikan dulu belum kau gunakan. Malah sekarang kau memberiku punyamu sendiri. Bukankah itu berarti aku hanya memanfaatkanmu?" "Tidak begitu." Chu Feng tersenyum tipis. "Aku mengerti maksud baikmu. Di keluarga Chu, selain ayah dan kakak, hanya kau yang selalu memperlakukanku dengan tulus. Maka biarlah ini sebagai tanda hormat seorang adik untuk kakaknya." Kata-kata itu keluar dari hati. Selama ini, ia selalu didorong ke pinggir oleh keluarga Chu, dan justru sikap hangat Chu Yu membuat hatinya bergetar. Mendengar itu, wajah Chu Yu merona, hatinya ikut lembut. Ia menunduk dan berkata pelan, "Chu Feng, sebenarnya, rumput roh suci ini bukan dariku. Itu titipan dari Chu Guyu. Ia memintaku menyerahkan padamu." "Apa?" Chu Feng sedikit tertegun. "Dari kakak Guyu." Chu Guyu, anak kandung Chu Yuan, kakak kandung Chu Feng. Murid, sekolah Lingyun. Sekolah nomor 1 di Provinsi Azur. Pada usia 17, ia sudah menembus alam roh tingkat 6. Tokoh nomor 1 di generasi muda keluarga Chu. Walaupun Chu Feng bukan darah langsung Chu Yuan, Chu Guyu tetap memperlakukannya seperti adik kandung. Ia adalah salah satu orang yang paling dihormati dan dicintai Chu Feng. Dia takut kau akan terbebani, jadi dia melarangku mengatakannya. Tapi, aku tak bisa berbohong terus. Mata Chu Yu memerah. Wajahnya penuh rasa bersalah. Chu Feng tersenyum lembut. "Chu Yu, tak masalah. Meski rumput roh ini dari kakak Guyu, perasaanmu selama ini padaku tetap nyata. Karena itu, biarlah aku tetap menyerahkan 2 batang padamu. Kau akan segera menembus alam roh tingkat 5. Rumput ini jauh lebih berguna bagimu." "Aku." Chu Yu menggigit bibir, hatinya goyah. Akhirnya ia menghela napas pelan. "Kalau begitu, aku akan menerimanya, tapi hanya 1. Anggap saja aku meminjam. Suatu hari, aku pasti mengembalikannya." "Itu sudah cukup." Chu Feng tersenyum lega. "Oh ya, Chu Feng." Chu Yu tiba-tiba teringat sesuatu, lalu mengeluarkan sebuah surat dari pinggangnya. "Kakak Guyu menitipkan ini padamu." Begitu menerima surat itu, hati Chu Feng bergetar hebat. 5 tahun, ia tak pernah pulang, tak pernah bertemu ayah maupun kakak. Rasa malu menahannya kembali. Namun dalam 5 tahun itu, ayah dan kakaknya tetap menulis surat tiap bulan. Itulah bukti kasih sayang yang tak pernah pudar. "Baik, aku akan membacanya nanti." Chu Feng menggenggam erat surat itu. "Kalau begitu, ayo ikut aku. Hari ini ada pertemuan penting." Chu Yu menggandeng tangannya penuh semangat. Namun saat mereka tiba di depan kediaman, Chu Feng sudah merasakan sesuatu yang tak enak. Dari dalam terdengar suara-suara yang sangat dikenalnya. Suara orang-orang yang tak pernah ia sukai. Ketika pintu dibuka, benar saja, 32 wajah menatap ke arahnya. Sebagian besar murid keluarga Chu yang ada di sekolah Azur Dragon,
ditambah beberapa murid baru. Semua orang, lihat siapa yang datang, seru Chu Yu riang. Namun tatapan mereka hanya berisi ejekan dan kebencian. Oh, rupanya orang yang paling berjasa bagi keluarga Chu kita. Seorang pemuda melangkah maju. Itu Chu Cheng, kakak Chu Zhen. Sama-sama di alam roh tingkat 4. Chu Feng, kau tahu perbuatanmu? Kau benar-benar memalukan. Chu Cheng menudingnya dengan sinis. Chu Cheng, cukup. Jangan bicara sembarangan. Chu Yu cepat membela. Apa? Kau melarangku bicara tentang perbuatannya? Chu Cheng mendengus, lalu menatap tajam ke arah Chu Feng. Kau 5 tahun membusuk di pelataran luar, mempermalukan nama keluarga Chu. Dan sekarang kau berani muncul di pertemuan aliansi Chu? Seberapa tebal kulitmu? Diam, Chu Cheng. Chu Yu mulai geram. Namun Chu Feng menahan lengannya. Ia tetap tersenyum tipis. Kau salah paham. Aku tak tertarik dengan pertemuan ini. Aku datang hanya untuk satu hal, menagih pembayaran. Pembayaran? Wajah Chu Cheng langsung berubah. Apa maksudmu? Beberapa hari lalu, ada yang bertaruh denganku. Ia bilang aku tak mungkin lulus ujian murid pelataran dalam. Jika aku berhasil, ia harus menyerahkan jatah rumput roh suci padaku setiap tahun. Chu Feng melangkah maju, menatap lurus ke arah seorang pemuda yang duduk santai. Chu Zhen, kau tidak lupa, kan? Wajah Chu Zhen seketika menegang. Sudut bibirnya berkedut. Rona wajahnya suram. Tentu ia ingat taruhan itu. Justru karena takut masalah ini muncul, ia bersembunyi di sini. Chu Feng, kata-kata butuh bukti. Seorang pemuda lain berbicara. Ia lebih dewasa. Tatapannya penuh wibawa. Itu adalah Chu Wei, pendiri aliansi Chu. Benar. Jika kau benar-benar bertaruh dengan Chu Zhen, tunjukkan buktinya. Kalau tidak, itu fitnah. Chu Cheng langsung mendukung. Ya, buktinya mana? Kalau tidak, jangan harap kau bisa keluar dari sini. Seruan demi seruan menggema. Hampir semua murid keluarga Chu bersuara. Bahkan yang bukan keluarga ikut-ikutan merendahkannya. Posisi Chu Feng yang rendah di keluarga membuat semua orang merasa bebas menginjak-injaknya. Namun tepat saat tekanan semakin menutup, sebuah suara bening pecah di udara. Aku bersaksi untuk Chu Feng. Suara itu lantang, tegas, dan tak terbantahkan. Semua orang menoleh. Itu adalah Chu Yu. Gagal menghormati hutang. Suasana aula mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada Chu Yu. Chu Yu, apa yang kau katakan? Jangan sembarangan menjadi saksi. Suara Chu Wei terdengar dingin. Tatapannya tajam, seakan memberi peringatan agar Chu Yu menarik ucapannya. Namun Chu Yu berdiri tegak. Aku tidak bicara sembarangan. Hari itu, aku ada di tempat. Chu Zhen sendiri yang mengizinkanku menjadi saksinya. Ia melangkah ke sisi Chu Feng, jelas-jelas menyatakan keberpihakannya. Wajah orang-orang keluarga Chu berubah. Bahkan Chu Wei dan Chu Cheng tak menduga Chu Yu akan berdiri menentang mereka demi Chu Feng. Bahkan Chu Feng sendiri sempat tertegun. Ia tahu, dengan bersaksi untuknya, Chu Yu akan menyinggung hampir seluruh keluarga Chu. Tapi justru karena itulah, hatinya tergerak. Chu Zhen, apakah kau berniat mengingkari hutangmu? Chu Feng menekan dengan suara dingin. Dengan Chu Yu sebagai saksi, ia yakin Chu Zhen tak bisa berkelip. Aku. Wajah Chu Zhen menegang. Bibirnya bergetar tanpa kata. Rumput roh suci, setiap tahun keluarga hanya memberi satu. Itu adalah jatah paling berharga, kesempatan langka untuk meningkatkan kekuatan. Ia sudah menyiapkannya untuk menerobos ke alam roh tingkat 4. Bagaimana mungkin ia menyerahkannya begitu saja? HMPH. Jadi bagaimana kalau itu benar? Chu Cheng menyeringai sinis. Kau masuk ke sekolah Azur Dragon bersamaan dengan adikku. Dia sudah 2 tahun lebih awal menjadi murid pelataran dalam. Kau, 5 tahun di pelataran luar. Malah sekarang, dengan muka tebal, kau menuntut jatah suplemen adikku. Jangan alihkan masalah, Chu Cheng. Ini soal hutang. Jika adikmu ingin mengingkari, biarlah ia sendiri yang mengatakan bahwa kata-katanya sama saja dengan kentut, tidak bisa dipercaya. Chu Feng menatap tajam, kata-katanya menusuk. Kau! Chu Zhen menggertakkan giginya, wajahnya merah padam. Tiba-tiba, Chu Cheng tertawa keras. Gagal menghormati hutang? Hahaha. Apa aku pernah mendengar yang lebih lucu dari itu? Kalau kau memang ingin rumput roh suci adikku, kau harus mengaku dulu di depan semua orang bahwa kau adalah sampah. Seorang pecundang yang butuh 5 tahun untuk masuk pelataran dalam. Betul. Kalau ingin suplemen, akui dulu kau sampah. Seruan demi seruan menggema dari murid keluarga Chu. Bahkan murid luar pun ikut mendukung. Wajah Chu Yu memerah menahan marah. Cukup, Chu Cheng.
Ini urusan pribadi antara Chu Feng dan Chu Zhen. Kalian semua tak berhak ikut campur. Namun Chu Cheng mendengus. Tidak berhak? Kau adalah kakak perempuan Chu Zhen. Tapi kau malah membela orang luar? Apa kau masih mengaku bagian dari keluarga Chu? Chu Feng bukan orang luar. Dia bagian dari keluarga Chu. Chu Yu membalas dengan lantang. Tubuhnya bergetar karena emosi. Bagian keluarga Chu? HMPH, kau sendiri tahu dia apa? Sedangkan Chu Zhen adalah saudaramu yang sejati. Chu Cheng mendesak makin tajam. Chu Yu tak mampu lagi berkata. Namun sebelum ia meledak, Chu Feng menepuk pundaknya pelan, menuntunnya mundur. Wajah Chu Feng tetap tersenyum ringan, tapi matanya penuh ketegasan. Aku hanya bertanya satu hal. Chu Zhen, kau beri aku rumput roh suci itu atau tidak? Chu Cheng menyeringai jahat. Hoh, jangan bilang kami menekanmu. Begini saja, kau duel dengan Chu Zhen. Jika kau menang, rumput roh suci jadi milikmu. Bahkan, aku tambahkan milikku juga. Sambil berkata, Chu Cheng meletakkan sebatang rumput roh suci di atas meja. Chu Zhen segera mengikutinya, meletakkan jatahnya juga. Chu Zhen sudah 2 tahun di pelataran dalam, bahkan sudah menguasai 2 jurus. Kau, Chu Feng, baru masuk hari ini. Apa kau tak merasa malu? Chu Yu tak tahan lagi, mencoba menahan. Tutup mulutmu, Chu Yu, ini urusan para pria. Chu Cheng menunjuk tajam ke arahnya, lalu menyipitkan mata ke arah Chu Feng. Kalau kau kalah, keluarkan juga rumput roh sucimu. Berani? Semua orang menatap penuh antisipasi. Bagi mereka, ini momen emas untuk mempermalukan Chu Feng. Kenapa aku tidak berani? Chu Feng tersenyum tipis, lalu meletakkan rumputnya sendiri di atas meja. Bagus, tapi ingat, tinju dan kaki tak punya mata. Kalau kau cedera parah, jangan salahkan siapapun. Chu Cheng menyeringai puas. Cukup bicara. Mari kita mulai. Chu Feng melangkah ke tengah aula. Chu Feng. Chu Yu menahan lengannya. Matanya penuh kekhawatiran. Namun Chu Feng hanya tersenyum. Percayalah padaku. Untuk alasan yang tak bisa ia jelaskan, hati Chu Yu seakan yakin Chu Feng tidak akan kalah. 2 pemuda itu berdiri berhadapan di tengah aula. Murid-murid mengepung rapat, menunggu pertarungan. Chu Feng, kau cari mati hanya demi 1 rumput roh. Chu Zhen menyeringai, matanya penuh kebencian. Hoho, kata-kata itu seharusnya keluar dari mulutku. Chu Feng menjawab ringan. Bagus, hari ini aku akan menunjukkan betapa lemahnya kau. Chu Zhen mengaum. Dengan 1 hentakan kaki, tubuhnya melesat bagaikan binatang buas. Tinju dan tendangannya menyapu deras, mengeluarkan aura kuat, seolah seekor binatang buas menerkam mangsanya.